Perjalanan bounty kelompok topi jerami dimulai dari Luffy. Luffy mendapatkan bounty pertamanya sebesar 30 juta setelah insiden Arlong Park. Setelah terlibat dalam peperangan Alabasta, bounty-nya meningkat menjadi 100 juta. Akibat tindakan kelompoknya di Enies Lobby, harga untuk Luffy meningkat menjadi 300 juta. Keterlibatannya dalam kerusuhan di Impel Down dan keikutsertaannya dalam peperangan Marineford membuat bounty-nya naik menjadi 400 juta. Setelah insiden Dressrosa, bounty-nya naik lagi 100 juta menjadi 500 juta berry. Dalam kerusuhan yang terjadi di Whole Cake Island, bounty Luffy meningkat pesat menjadi 1,5 M. Dan setelah peperangan Wano, Luffy mulai diakui sebagai Yonko dan mendapatkan bounty fantastis sebesar 3 miliar. Kemudian bounty Zoro. Bounty awal Zoro adalah sebesar 60 juta setelah insiden Alabasta. Setelah insiden Enies Lobby, bounty-nya meningkat 2 kali lipat menjadi 120 juta. Setelah kisah Dressrosa, bounty-nya menjadi 320 juta. Dan setelah pertempuran di Wano, bounty untuk kepalanya bernilai fantastis yaitu sebesar 1 miliar 111 juta berry. Merupakan bounty tertinggi kedua dalam kelompok topi jerami. Kemudian perjalanan bounty Nami. Bounty awal Nami adalah sebesar 16 juta berry. Nominal ini setelah kejadian di Enies Lobby. Setelah insiden Dressrosa, bounty-nya naik menjadi 66 juta. Setelah pertempuran di Wano, bounty-nya naik dengan pesat menjadi 366 juta berry. Selanjutnya adalah perjalanan bounty Usopp. Bounty awal Usopp adalah sebesar 30 juta, meskipun kala itu gambar dan namanya adalah Sogeking. Bounty ini dia dapatkan setelah insiden Enies Lobby. Setelah kejadian di Dressrosa, bounty Usopp menjadi 200 juta dengan nama God Usopp. Dan setelah kejadian di Wano, bounty-nya naik menjadi sebesar 500 juta, senilai dengan nominalnya waktu di Dressrosa dalam permainan yang dibuat oleh Doflamingo. Kemudian perjalanan bounty Sanji. Bounty pertama Sanji adalah setelah kejadian di Enies Lobby dengan nominal sebesar 77 juta berry. Berbeda dengan bounty pada umumnya, bounty Sanji kala itu merupakan gambar, karena sang pemotret lupa melepas lensa kameranya. Setelah insiden Dressrosa, bounty Sanji naik sebesar 100 juta berry menjadi 177 juta berry. Uniknya, pada poster bounty-nya terdapat tulisan Only Alive. Penulisan Only Alive ini karena ada campur tangan dari sang ayah, yaitu Vince Smoke Judge yang kala itu merupakan pemimpin dari Germa Kingdom yang kala itu merupakan afiliasi dari World Government. Setelah kejadian di Whole Cake Island, bounty Sanji naik menjadi 330 juta berry dan namanya tertulis sebagai Vince Smoke Sanji. Pasca peperangan Wano, bounty Sanji naik dengan fantastis yaitu sebesar 1 miliar 32 juta berry dan namanya sudah kembali tertulis menjadi Sanji. Kemudian perjalanan bounty Chopper. Bounty awal yang dia dapatkan adalah sebesar 50 setelah kejadian di Enies Lobby. Setelah kejadian Dressrosa, nominal bounty-nya naik 2 kali lipat menjadi 100. Setelah Wano, bounty-nya naik menjadi 1000, membuatnya menjadi member kelompok topi jerami dengan peningkatan bounty yang tajam yaitu 10 kali lipat. Kemudian perjalanan bounty Nico Robin. Bounty awal Nico Robin adalah sebesar 79 juta, yang mana bounty ini dia dapatkan ketika dia masih berumur 8 tahun. Nominal bounty ini terbilang fantastis untuk bocah berusia 8 tahun. Bahkan nominal ini lebih tinggi daripada bounty awal dari Kaido dan Big Mom. Bounty awal Lin Lin adalah sebesar 50 juta ketika dia masih berumur 5 tahun. 5 tahun ya, ini typo ya. Sementara bounty awal Kaido adalah sebesar 70 juta ketika dia berumur 13 tahun. Uniknya lagi, foto di poster buronan Nico Robin tidak berubah sampai kemudian dia masuk ke dalam kelompok topi jerami dan terlibat dalam insiden Enies Lobby. Bounty kedua Nico Robin adalah sebesar 80 juta setelah kejadian Enies Lobby. Setelah kejadian Dressrosa, bounty Nico Robin naik menjadi 130 juta. Dan setelah kejadian di Wano, bounty-nya naik dengan tajam menjadi 930 juta berry. Kemudian perjalanan bounty Franky. Bounty awal Franky adalah sebesar 44 juta. Ini adalah bounty setelah kejadian di Enies Lobby. Ketika pertama kali Franky mendapatkan bounty-nya, kala itu dia masih belum bergabung dalam kelompok topi jerami. Adanya bounty ini merupakan salah satu alasan kenapa anak buah Franky menginginkan agar sang bos ikut dalam kelompok topi jerami. Bounty keduanya adalah sebesar 94 juta setelah kejadian Dressrosa. Foto pada posternya merupakan foto dari Franky Shogun. Kemudian bounty-nya setelah Wano meningkat sebesar 300 juta menjadi 394 juta berry. Dan uniknya, foto di posternya menggunakan Thousand Sunny. Perjalanan bounty Brook. Bounty pertama Brook adalah sebesar 33 juta. Nominal ini dia dapatkan ketika dia masih dalam kelompok bajak laut Rumbar. Bounty keduanya adalah sebesar 83 juta. Setelah kejadian Dressrosa. Uniknya, gambar di poster ini menggunakan poster buronan Brook sebagai Soul King. Dan setelah kejadian Wano, bounty-nya naik sebesar 300 juta menjadi 383 juta berry. Perjalanan bounty Jinbe. Bounty awal Jinbe adalah sebesar 76 juta. Nominal ini adalah nominal yang dia dapatkan
sewaktu dia masih berada dalam kelompok Sun Pirates yang kala itu dipimpin oleh Fisher Tiger. Bounty free-nya ketika menjadi si Chibukai adalah sebesar 250 juta. Setelah time skip, bounty terbarunya adalah sebesar 438 juta. Dan setelah Wano, bounty-nya naik dengan pesat menjadi 1 miliar 100 juta. Membuatnya menjadi member kelompok topi jerami dengan bounty tertinggi ketiga di dalam kelompok topi jerami.